bila kita mewajibkan mereka untuk menghasilkan sebuah karya sastra. Bahasa alay dan bahasa gaul tidak perlu digunakan dalam komunikasi karena bisa menggunakan. Kita memang perlu menghadapi pencerahan seperti kalangan dari saya sangat tidak semua. Apalagi yang mengacu menjadi ya, mereka di sini menekankan seperti ada akun pribadi bisa dibayarkan dengan yang berbeda saja yang mengandung amanah dan di sini sebagian besar adalah mengandung adalah nilai kesusastraan untuk membangun nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di pendidikan kita. Itu faktanya, tidak semuanya. di mana proses penyidik itu cepat maka kita yang paling benar atau bisa menjawab saya baru. Kedua, saya sebagai pembicara akan menjelaskan Bagus tentang gimana bahasa alay dan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan masyarakat terutama di kalangan para pelajar. padahal itu kita, tapi pelajaran berdasarkan awal mungkin itu menjadi pikiran dan itu berbagi menjadi yang pertama yaitu orang informasi dan yang pertama-tama yang kami hormati pada Dewan Pembina. sebelum kita memulai bicara dengan meyakinkan dan tidak perlu kita menggunakan istilah-istilah yang menurut para pejabat kita kalau tidak menggunakan istilah asing rasanya tidak afdol gitu ya. Usahakan tidak ada istilah. Nomor 5 adalah PKB dan setuju bahwa bahasa alay dan bahasa gaul itu memperkaya bahasa Indonesia. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tidak tahu bahasa Bali itu seperti apa. Maka dari itu kami dari Tri Pro di sekolah, dan ini perlu ditekankan. Dan selanjutnya lagi, sosial pertama kali untuk merusak atau memperlemah tatanan bahasa kita pada awalnya, nanti lama-kelamaan
sini saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra menyatakan bahwa saya sangat tidak setuju bahwa memberikan hal-hal baik di sosial media tersebut. Nah, jangan memposting atau memposting berita yang akan mengartikan banyak persepsi orang. Jadi kita pilihlah Terus strategi, apakah saya ikut seperti juga? Nah, terus bahasa Indonesia banyak di yang menikahi ibunya sendiri. Apabila anak-anak tersebut selamat pagi untuk para dewan juri sekalian. Untuk tingkat anak SD, artinya mereka akan meniru kita. Seharusnya 75% blog digunakan untuk perusahaan bangsa Indonesia. Yang menyatakan temanya sangat bagus ya, yang diselenggarakan oleh kantor bahasa Bangka Belitung. Yang pertama bisa menambah ilmu pengetahuan mahasiswa, terus yang kedua bisa ajang mahasiswa, ajang universitas dalam berkompetisi antar universitas. Namun yang saya harapkan bagi yang para juara, baik itu juara 1 ataupun juara 2 dan juara 3, itu nantinya bisa dididik, bisa dilatih lagi agar bisa ikut dalam ajang kompetisi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kantor bahasa. Kegiatan ini juga menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi negeri, baik tingkat negeri maupun swasta yang ada di Bangka Belitung, dan menambah wawasan itu. Kemampuan sudah lumayan bagus, cuma memang perlu ditingkatkan kembali kan. Ada sebagian peserta itu yang belum memahami tata cara debat, sebagian sudah paham, dan lagi ditambah dengan pengetahuan. Jadi mereka perlu menjelaskan mosi dengan lebih baik lagi, menerjemahkan mosi, lalu bisa membangun argumen yang baik sesuai dengan isi yang ada. Jadi, tapi mungkin ada yang baru pertama kali ikut dan belum pernah namanya debat, belum juga membaca dan browsing tentang tata cara debat, jadi ada yang terlupakan, mungkin mereka grogi, sehingga ada yang lupa membuat definisi, ada yang belum jelas bagian-bagiannya saja. Tapi sebenarnya mereka sudah cukup baik. Poin yang dinilai juri ada yang paling utama itu materi pokok daripada mosi yang apa yang didebatkan. Materi itu kalau misalnya seorang peserta memiliki banyak wawasan dan literatur, otomatis dia akan mendapatkan nilai yang besar untuk dalam materi. Nah, kalau materi ditunjang lagi dengan hal lainnya, sehingga ketika misalnya dia cuma memahami materi tapi tidak menjelaskan mengenai hal-hal lainnya, ya saya rasa juga penilaian diri akan berubah juga. Tapi yang utama adalah materi. Materi itu memiliki poin yang 40% besar dalam suatu penilaian diri. Diyakinkan gitu loh. Tapi masalahnya pihak pembicaranya juga tidak mengambil kesempatan gitu ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang opininya terlalu overconfident, terlalu percaya diri, seolah-olah pasti mereka susah lah. Siapa yang ngomong? Memangnya kamu tahu faktanya apa? Nah, kemudian yang terakhir, tolong dirubah kebiasaan melawan argumen orang dengan bertanya, karena itu tidak ada UBBD. dan lain sebagainya. Di sini kita tidak berbicara peluang, tetapi
Tetapi kita berbicara siap atau tidak siapkah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Menurut Profesor Bertrand Hauser yang merupakan pengajar dan juga pengajar bahasa dan sastra di Bonn University, itu mengungkapkan syarat-syarat dari bahasa internasional itu sendiri. Yang pertama, bahasa tersebut harus digunakan dalam diplomasi dan perdagangan. Dalam pasal 6 ayat 1 tahun 2010. Tadi dari tim pro kedua mengatakan pasal sebelumnya. Tapi kami dari tim kontra, dari pembicara pertama tadi menekankan pada pasal 6 ayat 1 tahun 2010. Silakan, boleh dicek di undang-undang. Yang kedua, poin yang kedua, pembicara kedua dari tim pro mengatakan bahwasanya wajib dalam pidato kenegaraan secara internasional dengan menggunakan bahasa Indonesia. Perlu kita bayangkan, perlu kita ulas kembali. Dari situ kita bisa melihat ketidaksinkronan undang-undang dasar yang telah dipaparkan oleh tim kontra tadi, lalu menyambung tentang argumen dari pembicara pertama dari tim pro. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 di dalam pasal 28 mengatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan oleh pejabat negara. Hal ini dimaksudkan agar presiden yang notabene sebagai pemimpin negara, tokoh publik, mampu menjadi panutan bagi warga negara Indonesia. Lalu seperti yang harus kita ketahui bahwa menyampaikan bahwa bahasa daerah merupakan bahasa sebagai alat pengantar di dalam dunia pendidikan. Malah sebaliknya, bahasa Indonesia lah yang diwajibkan di dalam dunia pendidikan. Terakhir, tim pemerintah dalam hal ini telah membuktikan bahwa peranan bahasa daerah di dalam dunia pendidikan itu begitu sedikit sekali jika kita bandingkan di dalam bahasa Indonesia. Akhirnya, penutup, saya sampaikan sebuah pepatah. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Artinya bahwa tim pemerintah dalam hal ini bukan berbicara masalah fakta, aturan-aturan beragam, tapi kami melihat pendidikan yang ada di Pulau Bangka saat ini masih di luar keefektifan, di luar kebaikan. Maka dari itu dalam hal ini kami meyakinkan Dewan Juri dan menjaga bahasa kita dan gerak tubuh kita. Jadi akan sangat kentara sekali bagi yang menonton juga mungkin bahwa ketika di spontan tadi ada beberapa orang yang kelihatan paniknya. Pertiga 3.872 jatuh kepada tim UBB dan selanjutnya juara kedua dengan perolehan poin 3.910 jatuh kepada UBBA.
lomba ini menurut saya adalah lomba yang sangat penting untuk mengetahui bagaimana kemampuan mahasiswa kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai emosi yang diberikan. Mereka mencoba menampilkan kemampuan terbaiknya ketika memperoleh emosi-emosi yang mungkin agak berat, mungkin juga dalam wawasan berpikir mereka belum ada selama ini. Mereka dengan cepat bisa mencari informasi-informasi baik melalui media, cetak, apalagi yang paling cepat itu melalui HP-nya. Dia bisa mengambil data itu, bisa mengunduhnya dengan cepat dan merangkai-rangkainya sehingga bisa menghasilkan kalimat-kalimat yang bagus, argumen-argumennya bagus, fakta-fakta yang diungkapkan juga sesuai dengan kenyataan yang ada. Walaupun sebagian fakta-fakta itu mungkin masih kita pertanyakan apakah benar atau tidak. Itu yang penting ya, kegiatan ini. Insya Allah ke depan akan kita lanjutkan lagi. Kami bisa mengetahui bahwa mahasiswa kita, khususnya yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini, ada beberapa mahasiswa yang mencoba menampilkan kemampuan terbaiknya, mencoba menampilkan informasi-informasi, data-data yang mereka ketahui dalam penggunaan bahasa. Karena kita terkait dengan kantor bahasa, kami melihat penggunaan bahasa siswa kita masih perlu kita perbaiki. Ada pilihan-pilihan kata yang kadang-kadang terpengaruh oleh bahasa daerah. Misalnya bilang, itu kan bahasa daerah ya. Seharusnya mereka mengatakan katakan. Itu beberapa contoh yang perlu kita evaluasi ke depan. Penggunaan bahasa siswa secara lisan, mahasiswa secara lisan harus kita benahi lagi. Untuk ke depan, khususnya kepada para pemenang, karena kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Kepada pemenang juara 1, kami harapkan tetap berlatih, tetap mencoba menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, benalar, sehingga nanti ketika di wilayah kegiatan Pekan Bahasa di Aceh, perwakilan kita yang ada di provinsi ini bisa memperlihatkan kemampuan terbaiknya, sehingga kita bisa diperhitungkan di tingkat wilayah Sumatera ini. Bagi yang kalah, tentu saja tetap bersemangat ya. Walaupun kita mencoba tampil dengan baik, ternyata orang lebih tampil dengan lebih bagus. Saya meyakini semua yang ikut dalam kegiatan ini sudah mencoba berlatih dengan baik, sudah mencoba tampil dengan baik. Kadang-kadang, seperti yang dikatakan juri tadi ya, Pak Mutakin, keberuntungan mosi dan posisi pro dan kontra. Itu yang menentukan. Jadi yang kalah tetap bersemangat, belajar lagi dengan tekun, banyak membaca, dan tetap belajar sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bangka Belitung. Perkenalkan, nama saya Dila Augustin Holina, jurusan Manajemen. Dan saya Claudia Marcella dari jurusan Akuntansi. Dan saya Septiasari dari jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami merasa sangat senang. Meskipun di sini kami hanya menduduki peringkat kedua, tapi ini merupakan prestasi yang menurut kami terbaik karena disinilah kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan di sini kami akan tetap terus berusaha. Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung, mencerdaskan dan mencerahkan. Kami dari STK saat ini sebagai pertama, perasaan kami saat ini sangat senang sekali karena sudah beberapa minggu pelatihan, hasilnya memuaskan sekali. Sedikit tips dan strategi bagi teman-teman semua. Yang pertama adalah kuasai pedoman yang telah diberikan oleh panitia. Kemudian yang kedua, banyaklah berlatih dan jaga selalu kompetitif. Sedikit motivasi buat teman-teman,
Semoga nanti teman-teman yang akan mengikuti perlombaan ini harus selalu semangat, karena dengan semangat apapun yang tidak bisa kita realisasikan akan pesan dan pesan kami buat panitia pelaksana tepatnya kantor bahasa. Semoga di tahun depan pelaksanaan debat menjadi lebih baik lagi. Kekurangan-kekurangan yang dapat kita lihat pada saat ini haruslah diperbaiki demi mendapatkan juara yang terbaik untuk mewakili provinsi kita menuju Jakarta dan akan tembus ke nasional. Terima kasih. Dan kembali pesan saya untuk kantor bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan bakat para siswa-siswi atau para mahasiswa pemuda-pemudi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar para pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi pemuda-pemudi yang dapat membanggakan daerahnya melalui bahasa. Dan lanjutkan. Pesannya semangat kodenya, dan pesan untuk kami sebagai pemenang, semoga kami bisa membanggakan Bangka Belitung di kancah nasional. Dan kesan selama mengikuti perlombaan ini sangat-sangat berkesan, walaupun ada kejadian yang mungkin galau gitu, tapi tetap semangat. Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung mencerdaskan, mencerahkan. Sebagai panitia atau sebagai ketua panitia lomba debat bahasa Indonesia bagi mahasiswa seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya mengucapkan selamat kepada para pemenang. Kalian telah menunjukkan perjuangan yang baik dan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Bagi yang kalah, jangan putus semangat, karena saya yakin kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada kompetisi di tahun berikutnya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para dewan juri yang telah bertugas dengan baik selama 2 hari berjalannya lomba, dan juga banyak terima kasih kepada para peserta, dan tak lupa pula pada seluruh panitia yang terlibat. Ya, Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung mencerdaskan dan mencerahkan.